Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi dengan NIM 858979883. Di sini saya akan membuat sedikit sekilas video tentang sejarahnya Pancasila. Selamat menyaksikan. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat kita ambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami perkembangan dan implementasi yang berbeda-beda dalam berbagai periode sejarah Indonesia. Pada awal kemerdekaan, Pancasila menjadi landasan bagi perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun negara. Demokrasi terpimpin. Selama demokrasi terpimpin, Pancasila digunakan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan dan ideologi negara bahwa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada Orde Baru, Pancasila sebagai satu-satunya asas semua organisasi dan kegiatan masyarakat dengan penafsiran dan implementasi yang ketat sentralistik di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Reformasi 1988, Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi implementasi lebih demokratif dan menghargai hak-hak asasi manusia dengan penekanan pada demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila terus berkembang sesuai dengan dinamika politik dan sosial pada setiap periode sejarah Indonesia. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia dapat dilihat pada masa demokrasi terpimpin, di mana Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, dan mengintegrasikan Pancasila dengan sosialisme dan nasionalisme. Salah satu peristiwa penting pada masa ini adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa ini adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang menekan pentingnya musyawarah demokrasi dalam pengambilan keputusan negara. Kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini yaitu pelajaran yang kita ambil dalam peristiwa ini adalah pentingnya menjaga stabilitas politik dan ekonomi negara melalui musyawarah dan kerjasama. Nilai ini masih relevan bagi generasi muda saat ini karena mereka perlu memahami pentingnya demokrasi, musyawarah, dan kerjasama dalam membangun bangsa dan negara. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dan membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan.